Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaratul Anifah selaku moderator kelompok 7 sekaligus sebagai pemateri pertama, kemudian Fitriah sebagai pemateri kedua, dan Nur Fadilah sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan memaparkan jurnal kami tentang strategi manajemen risiko dalam meminimalisir human error pada PT Al-Falah Wisata Iman Lamongan. Langsung saja saya akan menyampaikan abstrak dari jurnal kami. Perusahaan Biro Perjalanan Umroh dan Haji Khusus semakin berkembang seiring dengan panjangnya daftar antrian haji di Indonesia. Keberhasilan dan perkembangan Biro Travel Umroh dan Haji Khusus tentunya tidak akan lepas dari manajemen perusahaan agar terwujudnya visi perusahaan. Kesalahan karyawan atau human error sering sekali terjadi dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko dalam meminimalisir human error perlu dilakukan oleh PT Al-Falah Wisata Iman Lamongan guna mengendalikan kesalahan manusia, yaitu mulai dari memberikan prosedur, instruksi, memberikan pengawasan kepada karyawan, dan lain-lain. Pendahuluan. Melihat animo masyarakat yang tinggi untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci, umroh telah menjadi hal yang sangat menarik untuk dicermati. Hal ini karena adanya pembatasan kuota haji dan panjangnya daftar antrian haji di Indonesia atau yang disebut dengan waiting list. Hal ini mengakibatkan semua orang tidak bisa berangkat haji di tahun berjalan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih jalan pintas, yakni dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu di penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIH dan pelaksanaan haji plus di penyelenggara haji khusus atau PHK. Dalam menjalankan aktivitasnya, PT Al-Falah Wisata Iman Lamongan memiliki strategi manajemen risiko guna mengantisipasi segala macam risiko yang dapat muncul agar tercapainya visi dari perusahaan. Salah satunya adalah risiko human error atau kesalahan karyawan saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Umumnya, strategi yang dijalankan ada 8 komponen, yaitu formulasi tujuan, analisis tujuan dan strategi saat ini, analisis lingkungan, analisis sumber daya, identifikasi kesempatan strategi, pengambilan keputusan strategi, pelaksanaan strategi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Selanjutnya adalah kajian teori, yang mana kajian teori di sini ada strategi, manajemen risiko, dan human error. Yang pertama strategi, yaitu menurut Stephanie Kamarus, seperti yang dikutip dari buku Sukristono tahun 1995, strategi juga didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Kemudian yaitu tentang manajemen risiko. Menurut buku yang ditulis oleh Reni Maralis dan Aris Triyono pada judul manajemen risiko, itu juga mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menentukan solusi, serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Kemudian kajian teori yang ketiga yaitu human error. Human error di sini menurut George A. Peters, human error adalah suatu penyimpangan dari standar performansi yang telah ditentukan sebelumnya sehingga menyebabkan adanya penundaan akibat dari kesulitan, masalah, insiden, dan kegagalan. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, kita menggunakan ada 2 teknik pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan dan juga dokumentasi. Nah, yang pertama penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka di sini adalah mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka ini juga tentu tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur aja, tetapi penelitian pustaka ini juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka. Kemudian yaitu tentang dokumentasi.
Nah, dokumentasi ini juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen, laporan kegiatan, catatan arsip, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas dan dikaji. Baik, sekian itu dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu pembahasan hasil review beberapa referensi yang mengangkat topik yang sama dengan tema kelompok kami. Yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Arif Lokobal yang berjudul Manajemen Resiko pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Provinsi Papua. Hasil penelitian ini adalah melalui analisis dan evaluasi risiko dapat memunculkan tingkatan risiko dan strategi penanganan dari tiap-tiap aspek risiko utama. Hasil analisis untuk aspek-aspek risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian diperoleh urutan ranking risiko high risk, yaitu aspek harga dan anggaran biaya. Sedangkan untuk aspek risiko yang berdasar konsekuensi diperoleh urutan ranking risiko, yaitu high risk yang terjadi dari aspek pengawasan. Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hilbrand dan Wahyu Indra Sakti dengan judul Identifikasi Faktor Risiko Human Error dalam Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia di Perusahaan Jasa Konstruksi. Hasil penelitian tersebut penyebab utama kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi yang terkait dengan karakteristik proyek konstruksi yang unik, lokasi kerja yang berbeda, cuaca terbuka, dan waktu pelaksanaan terbatas, keamanan fisik yang tinggi, yang dinamis dan menuntut, ditambah dengan manajemen keselamatan yang sangat lemah. Akibatnya, para pekerja mempunyai risiko yang sangat tinggi. Dan penelitian ini masuk ke dalam faktor human error. Kesimpulan dari jurnal kami yakni bahwa human error yang terjadi di PT Al-Falah Wisata Iman Lamongan sebesar 10% pada periode 2017-2018 yang dominan terjadi pada customer service dan bagian umum yang menyiapkan semua fasilitas perlengkapan umroh jamaah. Namun pada periode 2018-2019, human error yang terjadi di Al-Falah Wisata Iman Lamongan menurun menjadi 6%. Hal ini dikarenakan perusahaan sudah meminimalisir risiko yang terjadi di bagian yang mendominan. Hanya saja human error lainnya masih kurang pengawasan yang maksimal, sehingga karyawan mengorbankan waktunya di luar jam kerja untuk menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, strategi manajemen risiko untuk meminimalisir human error di PT Al-Falah Wisata Iman Lamongan sudah sangat baik dalam meminimalisir risiko human error. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.